Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami untuk ujian akhir semester pada mata kuliah Manajemen dan Keekonomian Teknik. Adapun proyek yang kami pilih untuk tugas akhir kali ini yaitu analisis kelayakan pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah atau PLTSA di TPA Kota Banda Aceh. Sebelum saya memulai presentasi kami pada hari ini, ada baiknya saya memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Abu Aziz, yang kedua ada Regina Selinia, dan saya sendiri Fadila. Pada presentasi kali ini, kami membaginya atas 4 section, di mana section pertama itu adalah mengenai introduction, di mana introduction ini berisikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan, manfaat, serta batasan dan asumsi. Yang kedua, kami akan menjelaskan mengenai gambaran umum dari proyek yang kami pilih, lalu kami menjelaskan sedikit mengenai apa itu yang dimaksud dengan feasibility study dan konsep perhitungan finansial. Selanjutnya, dari konsep perhitungan finansial dan feasibility study, kami akan melanjutkan dengan menganalisis hasil data yang telah kami peroleh dan menginterpretasikan data dengan melakukan perhitungan secara manual. Kami melakukan perhitungan dengan menggunakan bantuan Excel. Dari hasil perhitungan dan analisis yang telah kami lakukan, maka kami dapat menarik kesimpulan mengenai apakah proyek yang kami pilih itu layak atau tidak layak untuk dilanjutkan atau dibangun di kota tersebut. Lanjut, saya akan mulai dari introduction, di mana pada bagian introduction ini saya akan menjelaskan mengenai apa saja yang melatar belakangi proyek kami kali ini, manfaat dari proyek yang telah kami lakukan, tujuan, dan rumusan masalah. Adapun hal-hal yang melatar belakangi penelitian kami hari ini yaitu karena seiring meningkatnya populasi penduduk, akan meningkat pula permintaan dan penggunaan energi listrik. Yang mana pada saat ini pembangkit listrik itu masih banyak menggunakan energi fosil. Yang kita ketahui energi fosil kita saat ini semakin lama akan semakin habis. Sedangkan kita memiliki potensi energi baru dan terbarukan yang masih sedikit digunakan. Energi baru dan terbarukan dapat menjadi alternatif yang baik untuk menanggulangi penggunaan energi fosil. Salah satunya adalah sampah. Sampah merupakan salah satu sumber energi listrik atau energi terbarukan yang dapat menghasilkan gas melalui beberapa metode pengolahan. Yang kita ketahui juga, semakin meningkatnya populasi, maka akan meningkat pula volume sampah di suatu daerah. Hal-hal inilah yang menarik perhatian kami untuk menganalisis mengenai kelayakan dari proyek perencanaan pembangkit listrik tenaga sampah di kota tersebut. Dalam hal ini, kota yang kami maksud adalah Kota Banda Aceh. Di sini, analisis kelayakan kami lakukan dalam aspek keekonomian teknisnya. Adapun perumusan masalah pada penelitian kami kali ini yaitu pertama, kami melakukan perhitungan ekonomi, di mana perhitungan yang kami lakukan yaitu mencari nilai net present value, nilai IRR, lalu mencari nilai benefit cost ratio, dan mencari nilai payback period. Yang kedua, dari hasil perhitungan yang kami lakukan, kami menganalisis apakah proyek tersebut dapat atau layak untuk dijalankan. Adapun tujuan dari penelitian kami kali ini yaitu pertama, kami dapat menentukan besar kapasitas dari pembangkit listrik tenaga sampah. Lalu yang kedua, kami dapat melakukan perhitungan dan analisis perkiraan biaya menggunakan metode ekonomi teknik. Lalu, manfaat dari penelitian ini adalah dapat memberikan kontribusi ilmiah mengenai analisis kelayakan pembangunan proyek pembangkit listrik tenaga sampah. Selanjutnya, kita masuk ke session 2, di mana pada session 2 ini, saya akan menjelaskan mengenai gambaran umum dari proyek pembangkit listrik tenaga sampah, lalu menjelaskan sedikit mengenai feasibility study dan konsep perhitungan finansial. Adapun gambaran umum pada proyek kali ini yaitu nama proyek adalah Perencanaan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah di TPA Kota Banda Aceh, di mana proyek ini dilakukan di Kota Banda Aceh. Selanjutnya adalah feasibility study.
Dalam menentukan suatu investasi apakah layak atau tidak dalam konteks kelayakan ekonomi, dapat dianalisis berdasarkan manfaat atau benefit dan biaya atau cost. Kelayakan dapat dicerminkan dengan optimalisasi menganalisis sebanyak mungkin detail komponen biaya atau cash out dan komponen pendapatan atau penghasilan atau cash in. Yang mana dalam menganalisis kelayakan arus kas masuk dan kas keluar, itu akan sangat berhubungan dengan biaya investasi. Hal ini berhubungan dengan prinsip bahwa investasi dinilai berdasarkan manfaat atau benefit yang didapat, yang mana benefit yang didapat itu harus lebih besar dari biaya atau cost yang dikeluarkan dan diselesaikan dalam rentang waktu tertentu yang tentunya sedapat mungkin mendapatkan keuntungan maksimal dalam waktu yang minimal. Adapun metode untuk menganalisis suatu kelayakan pada suatu proyek yaitu pertama, Net Present Value atau NPV. NPV akan berhubungan dengan analisis nilai sekarang atau present value. Lalu, yang kedua adalah Equivalent Annual Value, yang berhubungan dengan analisis nilai pembayaran deret seragam atau anuitas value. Yang ketiga yaitu Internal Rate of Return, yang berhubungan dengan analisis minimum acceptable rate of return atau MARR, yang mana MARR tersebut dikaitkan dengan tawaran bunga komersial atau interest dan analisis bersifat internal secara keseluruhan investasi tunggal. Selanjutnya, discounted payback period, yang berhubungan dengan analisis nilai sekarang atau present value, tetapi berbeda dengan NPV. Analisis ini dirinci setiap periode untuk mengetahui kapan mencapai titik impas nilai yang sudah diinvestasikan. Pada intinya, bahwa kelayakan didasarkan pada besaran atau unit analisis yang berhubungan dengan besaran manfaat harus lebih besar daripada besaran biaya. Selanjutnya, season 3 mengenai analisis. Season 3 ini akan dilanjutkan oleh rekan saya, Regina Selinia. Perkenalkan, nama saya Regina Selinia. Saya akan mengajukan presentasi dari rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang data-data yang digunakan dalam perhitungan, cara pengolahan data, dan hasil evaluasi. Data-data yang kami dapatkan adalah nilai suku bunga sebesar 20%, discounted rate sebesar 15%, diskon faktor sebesar 25%, lama pengerjaan proyek adalah 15 tahun, lot faktor sebesar 0,65, dengan investasi awal adalah sekitar 40 miliar. Biaya operasional dan maintenance per tahun adalah sekitar 3 miliar rupiah. Dan total pendapatan yang dihasilkan adalah sekitar 4 miliar per tahunnya. Asumsi yang kami gunakan pada perhitungan menggunakan nilai MAR sebesar 20% dan inflasi sebesar 6%. Cash flow dari proyek ini ditampilkan pada tabel berikut, di mana investasi awal dilakukan pada tahun ke-0. Lalu pendapatan didapatkan pada tahun pertama hingga tahun ke-15. Biaya maintenance dibebankan setiap tahunnya dari tahun pertama hingga tahun ke-15. Sehingga keuntungan bersih dari setiap tahunnya seperti ditunjukkan pada kolom manfaat bersih. Pengalih pada discounted rate yang digunakan adalah menggunakan discounted rate sebesar 15%. Maka didapatkan kas keluar dan kas masuk seperti ditunjukkan pada tabel. Pada hasil cash flow proyek, didapatkan keuntungan net present value sekitar 18 miliar. Untuk perhitungan pada internal rate of return atau IRR, menggunakan persamaan nilai interest awal, yaitu 20%, lalu dijumlahkan dengan pembagian antara NPV pada interest pertama, dengan pengurangan antara NPV pertama dengan hasil NPV kedua yang dikalikan dengan selisih interest akhir dan awal, sehingga didapatkan nilai IRR sebesar 24%. Untuk benefit cost ratio atau BCR,
menggunakan persamaan jumlah manfaat bersih dibagi dengan biaya investasi awal, sehingga didapatkan BCR sebesar 3,73. Untuk perhitungan pada payback period, menggunakan nilai persamaan investasi awal, lalu dilakukan pembagian dengan keuntungan bersih setiap tahunnya, sehingga didapatkan nilai payback period selama 4,01 tahun. Untuk perhitungan pada return of investment atau ROI, menggunakan persamaan nilai total penjualan dikurangi dengan investasi, lalu dilakukan pembagian dengan nilai investasi, sehingga didapatkan nilai ROI sebesar 22,68%. Sehingga dengan discounted rate sebesar 15%, didapatkan data seperti ditunjukkan pada tabel. Itu total pendapatan selama 15 tahun sekitar 212 miliar. Kas keluar selama 15 tahun adalah 64 miliar. Kas masuk selama 15 tahun adalah 82 miliar. Net present value-nya sebesar 18 miliar. BCR sebesar 3,73. Payback period selama 4,01 tahun, dan IRR sebesar 0,24 atau 24%. Hasil evaluasi pada proyek ini mendapatkan nilai NPV yang bernilai positif. Nilai benefit cash ratio bernilai positif. Lama payback period kurang dari lama proyek yang dijalankan atau kurang dari lifetime-nya. Dan IRR bernilai positif, sehingga proyek ini dikatakan layak. Setelah ini akan dilanjutkan oleh rekan saya, Albu Agis. Saya Albu Agis Tigana Kerisko akan melanjutkan presentasi dari Saudari Regina. Pengolahan data dengan perbandingan DR 15% dan 25%, di mana DR adalah discount rate. Pengertian dari DR adalah tingkat diskon yang digunakan untuk menghitung present value dari suatu nilai di masa mendatang. Dapat dilihat dari tabel ini menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan di bagian NPV ketika DR sama dengan 15% bernilai positif dan ketika DR 25% bernilai negatif. Kemudian untuk cash out dan cash in-nya menunjukkan penurunan bila dibandingkan dengan DR 15%. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah harga jual listrik. Harga jual listrik sangat erat hubungannya dengan life cycle cost. Oleh karena itu, berikut adalah rumus perhitungan LCC di mana membutuhkan komponen C yaitu biaya operasional dan maintenance, dan dibutuhkan pula komponen MPW yaitu future value. Ketika interest atau I-nya sama dengan 15% dan lifetime-nya atau N-nya sama dengan 15 tahun. Di bagian kiri didapatkan perhitungan untuk MPW atau future value sebesar 934.238,1724. Nilai ini digunakan untuk perhitungan LCC bagian sebelah kanan, yang mana biaya operasional dan maintenance ada di tabel, ditambah nilai future value yang tadi. Sehingga penambahan komponen C dan MPW adalah Rp2.531.944,759. Jadi, dapat ditampilkan untuk nilai LCC sebesar Rp2.531.944,759 dengan asumsi profit 25% untuk perhitungan harga jual listrik. Kemudian, untuk mendapatkan harga jual listrik, kita membutuhkan komponen COE atau cost of energy dan profit itu sendiri yaitu 25%. Di bagian atas, rumus harga jual listrik dapat kita lihat untuk rumus COE-nya sendiri membutuhkan komponen LCC yang telah kita dapatkan dan komponen
CRF atau faktor pemulihan modal, serta besar produksi KWH tahunan. Untuk menghitung cost ratio factor sama besar produksi KWH tahunan ada di bagian sebelah kiri dengan hasil untuk besar produksi KWH tahunan adalah 584 dan cost ratio factor-nya itu adalah 0,171. Sehingga COE yang dapat dihasilkan yaitu sebesar 741,45. Apabila kita telah mendapatkan nilai COE, harga jual listrik pun dapat dihitung dengan rumus COE ditambah COE dikali profit dengan nilai sebesar 926,8. Berikut ini adalah hasil perhitungan yang telah kami buat tabelnya agar mudah dalam membacanya. Dari investasi, biaya operasional dan maintenance, kemudian biaya running, kemudian cost ratio factor, terus habis itu besar daya listrik, LCC, COE, dan harga jual listrik dengan asumsi benefit 25%. Dalam setiap proyek ataupun usaha, banyak kemungkinan baik dan tidak baik terjadi. Salah satu yang akan membuat dampak adalah inflasi, di mana kami buat di sini case inflasi sebesar 6%, di mana inflasi 6% ini kami perkirakan akan memengaruhi harga jual listrik untuk 5 tahun ke depan. Dan kami buatkan sekaligus perbandingan cash flow dengan dan tanpa inflasi 6%. Dapat dilihat, inflasi ini memberikan dampak baik pada perusahaan dengan keterangan harga jual listrik semakin besar, cash out semakin besar, cash in semakin besar, dan NPV pun semakin besar. Namun, memberikan dampak kurang baik terhadap pengguna karena kenaikan dari tahun ke-0 hingga tahun ke-5 dapat diperkirakan sebesar Rp313,47. Kemudian, slide terakhir ini akan membahas konklusi dari analisis yang kami bahas. Yang pertama adalah berdasarkan hasil perhitungan dan kriteria kelayakan proyek, maka dapat disimpulkan bahwasanya proyek ini telah memenuhi kriteria studi kelayakan dan menguntungkan dengan waktu pengembalian modal tidak melebihi umur ekonomis. Dan rasio keuntungan merupakan angka yang positif, yaitu 3,72 dan IRR sebesar 24%. Konklusi yang kedua adalah harga jual listrik memiliki benefit sebesar 25%. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam analisis ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.